يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. InsyaAllah yang hadir husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bermunajat kita kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Dan insya Allah untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini ingin menyampaikan satu hadis dan peringatan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qauluhu alaihi salatu wassalam, innahu laisa minna man amila sunnata ghairina. Kemudian berkata al-katib mualliful kitab, wa'idun likulli man tashabbaha bi ghairi muslimin mimma huwa min adatihim wa sya'nihim kal a'yadi wal afrahi wa mimma huwa yumayyizuhum an ghairihim min libasin wa mata'in wa qad tadafarat al adillatu ala hurmati tashabbuh bihim wa ittafaqat kalimatu al muslimina ala dhalik wa yakfi man kana fi qalbihi dhurratun min al iman an yamtani'a an tashabbuh bihim qauluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini ada satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga menjadi pengingat bagi kita dan nasihat. Kata Nabi, wa an Amru ibn Shu'aib ibn abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man tashabbaha bi ghairina la tashabbahu bil yahud walad nasara fa inna taslimal yahud al isharatu bil asabi' wa tasliman nasara al isharatu bil akuf. Kata Nabi, bukan dari golongan kami orang-orang yang menyerupai Yahudi dan Nasrani. Merujuk kepada hadis yang lain, kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai Yahudi dan Nasrani, kata Nabi, mereka sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi, innahu laisa minna, sesungguhnya mereka bukanlah dari golongan kami, kata Nabi. Man amila sunnata bi ghairina, yang melakukan perbuatan sunnah tapi tidak ada dasarnya dari kami, kata Nabi. Dan bukan sesuatu yang sama dengan kami, kata Nabi. Atau yang tak pernah dilakukan oleh para sahabat kami dan para ulama-ulama yang menjadi panutan kaum muslimin. Kata al-mualliful kitab merujuk kepada qaulul ulama, perkataan para ulama. Ancaman Allah bagi orang-orang yang menyerupai perbuatan-perbuatan Nasrani dan Yahud, kata mereka sama, kata Allah, mereka sama seperti orang-orang kafir, Nasrani dan Yahudi itu sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang ingin kita sampaikan di malam hari ini? Malam hari ini hanya sekedar mengingat dan mengulang beberapa kasus yang pernah terjadi di negara Republik Indonesia. Salah satunya adalah terkait bulan Desember. Di bulan Desember ini ada momen-momen penting yang selalu menjadi perdebatan para ulama, yaitu tepat pada tanggal 25. Ini tolong diingat-ingat Bapak Ibu.
Majelis Ulama Indonesia pernah heboh dengan fatwa-fatwa terkait penggunaan atribut-atribut yang menyerupai Yahudi ataupun Nasrani. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita tinjau dalam pandangan kaum liberalisme, mereka berpikir mengatakan kepada kita bahwa umat muslim ini tidak perlu alergi dengan atribut-atribut non-muslim. Umat muslim tidak boleh alergi. Kalau kita merujuk kepada setiap tahun di bulan Desember, selalu ada sesuatu yang unik. Ada dua. 1/25, 1 tanggal 1. Masih ingat ya Bapak Ibu tanggal 1 ini apa? Tahun dan bergandeng. Saya tidak ingin mengatakan persoalan yang keluar dari konteks ini. Saya ingin mengingatkan kepada kita, 1, perayaan tahun baru sebentar lagi akan Bapak Ibu nikmati. Yang kedua, berdekatan dengan hari yang memang menurut kita itu adalah bagian daripada sesuatu yang tidak layak untuk diikuti. Dimulai dari awal Desember, Bapak Ibu boleh akan lihat di beberapa tempat sudah mulai ada yang memasang atribut-atribut, baik pohonnya, bajunya, pakaiannya, topinya dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian kita umat muslim. Mengapa ini kembali kita ingatkan? Pada beberapa tahun yang lalu, Din Samsuddin selaku Majelis Ulama Indonesia pernah berdebat tentang persoalan ini. Beliau berada pada posisi mengangkat toleransi pada saat itu, tapi beliau memberikan gambaran yang khusus untuk para pemimpin. Gambaran khusus untuk para pemimpin. Di satu sisi ulama yang lain mengatakan haram mengikuti perbuatan-perbuatan bahkan mengucapkan perbuatan tersebut. Nah, apa yang dimaksud ini? Yang dimaksud adalah tradisi tanggal 25 adanya pengucapan selamat Natal. Ini sekarang kita sampaikan Bapak Ibu. Persoalan pengucapan selamat Natal. Para ulama kita berbeda pendapat, tapi mayoritas sepakat. Kita nggak perlu ikut-ikutan. Sampai keluar beberapa fatwa haram bagi kita untuk mengucapkan selamat Natal. Nanti kita kaitkan dengan hadis tadi. Yang kedua Bapak Ibu. Di tahun yang sama, di tahun baru itu akan muncul perbuatan-perbuatan jahiliyah di tengah umat manusia yang mengikuti perbuatan-perbuatan jahiliyah pada masanya. Apa kata Syekh yang mengarang kitab ini? Salah satu bentuk yang mengikuti perbuatan Nasrani dan orang-orang Yahudi adalah pada hari raya, begitu juga pada al-a'yad wal-afrah. Al-a'yad itu hari raya, Idul. Al-afrah dalam setiap acara-acara yang memang memberikan kegembiraan. Artinya pesta pora. Apapun model pesta poranya. Saya ulangkan sejarah buat Bapak Ibu. Pada masa dahulu, ada di Madinah itu namanya Khazraj dan Aus. Dua kelompok ini terkenal. Dua kelompok ini sama-sama kuatnya, sama-sama kayanya. Khazraj dan Aus ini punya tradisi masing-masing dan pemilik agama yang berbeda. Setiap di antara keduanya selalu membanggakan kehebatan satu di antaranya. Kata Aus, kami paling hebat. Sementara Khazraj tidak ada hebatnya. Kata Khazraj, kami lebih hebat. Aus tidak ada hebatnya. Kata Aus, Tuhan kami lebih kuasa. Kata Khazraj, Tuhan kami lebih kuasa.
Di tengah perdebatan antara Aus dan Khazraj ini muncul agama yang menyatukan, namanya Islam di Madinah. Sebelum datangnya Islam, ada tradisi-tradisi daripada kufarul jahiliyah. Ada tradisi-tradisi kufarul Quraisy, para orang-orang kafir Quraisy, min kibaril Quraisy, daripada pembesar-pembesar Quraisy. Satu di antaranya, ketika mereka mendapatkan kebahagiaan atau panen, mendapatkan materi yang lebih, mereka akan melakukan syukuran. Nah, bentuk syukuran yang mereka lakukan, yang pertama pesta pora. Di dalam pesta pora itu akan mereka buat 3. 1, minuman khamar wajib ada. 2, wanita biduan wajib ada. Yang ketiga, judi wajib ada. Jadi ada berapa? Tradisi dalam melakukan atau menghidupkan pesta pora mereka yang disebut aprah, membahagiakan mereka. Harus ada. 1, khamar. 2, judi. Yang ketiga, musik yang dibarengi dengan biduan. Tradisi jahiliyah sebelum datangnya Islam. Sampai di sini bisa dilihat Bapak Ibu ya. Kita rujuk pada tradisi tahun baru dulu. Apa kaitannya dengan hadis Nabi tadi? Kata Nabi, innahu laisa minna man amila sunnata bi ghairina. Akan datang satu masa, kata Nabi dalam riwayat yang lain, akan datang satu masa manusia kelompok-kelompok yang meninggalkan sunnahku, kata Nabi. Akan datang satu masa, kata Nabi, kelompok-kelompok yang mengikuti perbuatan Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi Persia dan Rom. Ketika ditanya, apakah itu Persia dan Rom? Kata Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi? Dalam riwayat yang kedua kata Nabi, kata sahabat, apakah itu Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi? Itu satu. Dalam riwayat yang lain Nabi bilang begini, kata Nabi, ada 6 penyakit yang akan diikuti oleh umat di akhir zaman, kata Nabi. 6 penyakit yang diikuti oleh umat akhir zaman. Dan penyakit yang 6 ini dianut oleh orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Bapak Ibu tahu arti jahiliyah itu apa? Arti jahiliyah itu apa? Bodoh, bukan. Bukan. Apa Ibu kira Abu Sufyan itu bodoh? Tidak. Abu Lahab itu bodoh? Tidak. Abu Jahal itu bodoh? Tidak. Umar bin Khattab itu bodoh? Tidak. Yang disebut dengan jahiliyah pada saat itu adalah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, baginda Nabi dalam hadisnya tentang jahiliyah tersebut, orang-orang yang bodoh terhadap agama. Kalau pinter dalam jualan, nggak ada saingnya itu Abu Jahal, itu Abu Hakam itu nggak ada saingan. Cerdas itu Pak, orang kaya. Banyak para kibar ulama kibarul Quraisy itu, pembesar-pembesar Quraisy itu orangnya kaya-kaya semua. Dan berdagang mereka pintar-pintar. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi, yang dimaksud oleh Allah? Jahiliyatun fid din. Bodoh dalam urusan agama. Mereka nggak mengerti agama. Justru agama itu datang untuk mereka, mereka tolak. Kata mereka, ini agama sesat. Muhammad membawa kesesatan. Justru kata mereka, Muhammad ini buat-buat. Engkau menjadi nabi agar engkau mau mengambil semua kekuasaan kami, kata dia. Begitu Pak tuduhannya kepada Muhammad itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kata Nabi, ada 6 penyakit yang akan terjangkit pada umat di akhir zaman. Dan 6 penyakit itu adalah penyakitnya kaum jahiliyah pada masanya. 1 kata Nabi, al-ashar wal batar. Ini 1 dan 2. 3 dan 4-nya at-takatsur wat tanajus fid dunya. 5 dan 6 at-tabaghud wat tahasud
hatta yakunal bagh. Kita tak bahas 6-6-nya, tak bahas. Kita beli yang satu aja. Nomor satu. Nomor satu itu al-ashad. Orang yang kufur akan nikmatnya Allah. Salah satu bentuk kufur akan nikmatnya Allah adalah ketika diberikan oleh Allah rezeki yang berlebihan, kesehatan yang baik, kecerdasan yang cukup, tapi mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ini kalimatnya. Mereka gunakan harta yang mereka dapat, mereka gunakan kesehatan yang diberikan oleh Allah, mereka gunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah. Kita lihat. Satu bentuk maksiatnya adalah judi. Dua bentuk maksiatnya adalah khamar, minuman khamar. Tiga bentuk maksiatnya adalah musik yang dibarengi dengan biduan. Ada berapa berarti? Menjadi tradisi kaum jahiliyah kalau mereka sudah panen atau mendapatkan kelebihan rezeki. Contoh, kalau mereka pulang daripada dagang dan bawa duit banyak pulang, mereka akan buat acara besar-besaran. Dan tradisi itu menjadi satu tradisi terhormat. Sehingga siapapun yang baru pulang dan bawa duit tidak buat acara, tidak ada biduannya, tidak ada musiknya, tidak ada judinya, atau tidak ada khamarnya, itu tercela. Tercela. Nah, nanti lihat kalimat ini ya. Yang tidak buat tercela. Yang tidak buat tercela. Sekarang kita coba konversi kepada keadaan kita. Kata Nabi, innahu laisa minna man amila sunnata bi ghairina, kata Nabi. Ada orang melakukan perbuatan yang tidak pernah kami buat, kata Nabi. Dan mereka melenceng daripada batas-batas itu. Dan kata Nabi bukan dari golongan kami. Kita lihat persamaannya. Ketika ada tahun baru, orang-orang berbondong-bondong buat acara. Termasuk terkadang pemerintah juga buat. Kadang-kadang mohon maaf pemerintah menggunakan APBD atau APBN untuk membuat acara tahun baru. Kan tak salah Pak Ustadz. Ini adalah tradisi. Tradisi memperingati tahun baru. Baik, sekarang kita lihat. Apakah dalam tradisi itu, dalam perayaan itu menyediakan lapangan kemaksiatan? Bukan lapangan kerja ya, tapi lapangan kemaksiatan. Apakah mereka bermaksiat kepada Allah? Apakah mereka menyediakan, mohon maaf, sarana-sarana menuju kepada kemaksiatan kepada Allah? Contoh. Ini kita kasih contoh langsung. Mudah-mudahan didengar biar tidak dibuat. Gitu. Contoh, diundanglah artis. Mau siapapun itu artisnya. Dibuatlah acara. Kira-kira. Tempatnya dipisah nggak laki-laki perempuan? Harusnya dipisah. Laki-laki sebelah sini, perempuan sini. Yang muslim wajib hijab. Kan enak begitu. Meskipun tontonannya artis nih. Artisnya yang datang nggak boleh goyang ngebor. Misal. Ini penting Pak, penting. Wah ini ustadz ini mesti ustadznya katrok nih. Tidak, seni itu, mohon maaf Pak. Seni, hiburan itu memang mubah dalam Islam. Tapi kalau memberikan ladang kemaksiatan sebagai sarana mendatangkan kemaksiatan berubah jadi haram. Jangan coba-coba. Jadi kita nih nggak usah coba-coba dengan kemaksiatan, nggak usah coba-coba. Kalau Allah mau tarik, mau Allah kasih azab selesai Pak. Sebentar aja Allah kasih azab itu. Jadi jangan undang kemaksiatan, jangan undang kemurkaannya Allah. Kita buat acara, kita campur adukkan laki-laki dan perempuan. Satu. Yang kedua, ada perbuatan yang tidak bisa diterima oleh akal. Unlogical. Islam memandang tidak ada faidah, sangat tidak berfaidah. Contoh, mengangkat kepala bersamaan, menengok langit ke atas, menunggu bom meletus. Tahu Bapak Ibu maksud saya nih? Di malam tahun baru keluar rumah semua, yuk kita keluar nak, bawa anak-anak. Ngapain kita ke depan jalan Gajah Mada? Ngapain ke jalan Gajah Mada? Kita mau lihat apa namanya itu tus-tus itu. Allah Rabbi. Apa?
Kembang api. Itu saking nggak pernahnya main itu. Kembang api sama mercon. Tengok ke atas. Rame-rame kita Pak berbondong-bondong. Tahan ngantri. Lihatin ya logika nggak sehatnya itu. Akal nggak sehat manusia itu coba perhatikan. Ngantri. Keluar rumah macet. Cuma pengen cari hiburan. Oke lah. Sampai ke sana kumpul di Gajah Mada. Jalan macet semua. Dibuat di situ tidak boleh bawa motor. Berarti kalau ndak car free berarti motorcycle free kan begitu. Nggak boleh motor jalan kaki. Sampai ke sono duduk nungguin, masih setengah jam. Nungguin Pak. Jam 12 rame-rame Pak. Ayo kita siap-siap. Meletus tuar. Tandanya jam 12 lewat sedikit. Lewat 1 menit. Selesai bom meletus, mercun meletus kembang api, balik ke rumah masing-masing. Coba nalar dengan akal sehat itu. Nalar dengan akal sehat itu. Di mana letak faidahnya itu di mana? Tapi hati kami bahagia. Bahagia dengan kemaksiatan atau bahagia dengan kebodohan? Itu yang harus dipahami dulu. Karena mohon maaf Pak, kita ini dibodohi. Bukan bodoh tapi dibodohi. Oleh tradisi yang tidak masuk akal. Saya tanya sama Bapak Ibu, di malam itu Bapak Ibu baca Quran, lebih dapat pahala yang mana? Duduk dapat dosa, baca Quran dapat pahala, pilih mana? Masih lebih milih dapat maksiat itu, dapat dosa itu. Apalagi yang laki-laki itu Pak, mohon maaf ya, yang tidak punya pacar datang keluar bareng pacarnya Pak. Dari rumah sudah bismillah keluar rumah mau nonton itu. Bismillah Pak, keluar rumahnya bismillah. Tapi boncengan dengan laki orang. Keluar dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maksiat enggak tuh? Sudah keluar dengan laki-laki yang bukan mahramnya maksiat, boncengan nempel maksiat, duduk bareng berlama-lamaan maksiat lagi. Bapak Ibu boleh cek besok. Silakan lakukan cek. Sesekali boleh dicek, boleh Pak. Pergi ke hotel-hotel itu, penuh enggak hotel itu? Malam tahun baru itu. Apalagi kalau ada acara. Cek tuh. Pertanyaannya setelah dicek perlu ditanya itu, kira-kira yang masuk situ laki-laki perempuan enggak? Suami istri enggak? Nah, ini penting Pak. Kenapa? Kadang-kadang perayaan tahun baru itu justru mendatangkan atau memberikan sarana kemaksiatan. Itu kan urusan mereka pribadi, Ustaz, tidak ada kaitan dengan kalau tidak ada tahun baru selesai. Setidaknya kita mengurangi. Kalau mau buat juga, dipaksa-paksakan juga. Ini mau dipaksa-paksakan juga, ya silahkan. Ini kalau mau dipaksa-paksa ini. Tapi mbok yang islami dikit kayak gitu. Ini kalau mau dipaksain tuh. Meskipun ikhtilaf, para ulama ini ikhtilaf. Tidak semua mengharamkan. Contoh Muhammad yang bermazhabkan Imam Ahmad bin Hambal, mau sekalipun pengajian pun yang dibuat di malam tahun baru kata dia haram. Masih tasyabuh, ikhtilaf. Ingat ya, ikhtilaf. Ikhtilaf itu masih ada ruang yang membolehkan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Tapi mbok yang islami dikit kalaupun mau dipaksakan. Kalau enggak usah buat sama sekali. Cukup Anda baca Quran di rumah. Apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kita ini umat muslim terlalu banyak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi agama, terkhusus bagi diri kita sendiri. Sehingga mohon maaf Pak, ruang kemaksiatan, sehingga mohon maaf, ruang mencari maksiat dan dosa lebih banyak daripada mencari pahala. Percaya atau tak percaya Bapak Ibu cek aja sendiri pribadi masing-masing. Lebih banyak mana waktu kita habiskan untuk agama atau untuk dunia? Itu yang jujur aja yang jawab. Ibu-ibu lebih banyak mana? Untuk agama atau untuk dunia? Tapi kami kerja karena Allah Ustaz, sebagian kecil. Sebagian besarnya apa? Kerja untuk siapa? Untuk menghidupkan, menafkahi anak istri. Kalau niatnya karena Allah ibadah dapat pahala. Kalau niatnya mohon maaf cuman untuk anak dan istri nggak dapat apa-apa. Cuman selesai urusan anak dan istri tapi dia nggak dapat menyelesaikan urusan yang lain. Bisa dipahami Pak? Sakral Pak. Bismillah itu sakral. Meskipun cuma sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Sakral. Kalau Bapak buat sesuatu yang baik, bismillah, dapat pahala. Kalau Bapak tidak pakai bismillah, urusan dunia selesai, tapi apa Bapak Ibu nggak dapat pahala sama sekali. Kalaupun mati, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kata Nabi min husni islamin, banyak sekali perbuatan yang tidak bermanfaat itu.
Apalagi mohon maaf Pak yang tadi kita berkumpul rame-rame cuma melihat bom meletus. Bapak Ibu mau pakai sederhana, beli merconnya sendiri. Bapak Ibu nggak berkumpul sama orang. Bapak Ibu nggak bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu sama keluarga sendiri. Tinggal naikin ke atas merconnya, selesai. Itu pun nggak bermanfaat. Coba bayangkan, ada nggak manfaatnya? Nggak ada. Cuman mengganggu orang tidur. Bapak Ibu naikin ke atas, buar itu, terbangun orang tadi. Iya kalau yang di sampingnya nggak punya penyakit jantung. Kalau samping rumah punya penyakit jantung, mati langsung dia. Yang mau disalahin siapa? Coba kadang-kadang kita perlu berpikir dengan akal sehat. Kemana hal-hal yang bermanfaat itu? Satu. Yang kedua. Nah, dalam tradisi perayaan tahun baru, belum lagi perayaan tahun baru itu mohon maaf diisi dengan acara-acara musikal yang kadang-kadang artis yang diundang pun mohon maaf tidak memiliki marwah. Pakaiannya seksi. Kadang-kadang yang diundang yang tidak sejalan. Jadi kita sedang menyediakan sarana kemaksiatan untuk orang. Bapak Ibu saya mau tanya. Ini jujur aja buat bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak nih nengok ada perempuan pakaiannya seksi, joget dia di hadapan bapak-bapak, apa yang bapak-bapak rasakan? Nggak usah dijawab di sini, di rumah jawabnya Bapak Ibu. Coba bayangkan. Ini mohon maaf Pak, mohon maaf. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Banyak sekali yang tidak bermanfaat. Kata Nabi, apakah itu perbuatan Nabi? Nggak pernah Nabi buat Pak, nggak pernah sama sekali. Dan Bapak Ibu boleh cari tahu. Buka saja di Google itu, sudah banyak referensi, cari yang PDF. Sejarah tahun baru, nampak di situ Pak. Siapa orang pertama sekali yang melakukan itu? Orang pertama kali yang melakukan siapa? Justru nama Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember itu nama dewa semua. Semuanya dewa. Kenapa tanggalan Arab tidak terlalu familiar di telinga kita? Kenapa tidak? Bahkan mungkin mohon maaf, bisa jadi di antara kita ada yang tidak hafal bulan Arab. Bisa jadi ada yang tidak hafal. Kenapa tidak familiar di telinga kita? Tapi justru yang familiar di telinga kita adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu nama dewa semua. Kadang-kadang kita terlena dengan sesuatu yang mohon maaf seperti ini Pak. Kita kembalikan dan kita coba. Ketika tahun baru Islam, yang merayakan siapa? Ada nggak orang-orang kumpul di situ main merconan? Nggak ada kan? Nggak ada. Bahkan mohon maaf, di masjid pun isinya paling banyak 2 shop. Itu pun kalau yang ngadain acara untuk kajian. Kalau enggak ya nggak ada apa-apa. Jadi seolah-olah tidak ada perbedaan antara tahun baru dengan tidak tahun baru dalam Islam itu. Bagi umat muslim. Padahal kalau kita mau rujuk kepada tradisi pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Bagaimana semangat baru di tahun yang baru dalam Islam itu harus berkobar. Lebih baik daripada sebelumnya. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Kata para ulama. Ini antara hadis atau tidak hadis. Barang siapa yang harinya hari ini lebih baik daripada sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Katanya. Kalau sama, rugi. Kalau lebih buruk, justru terlaknat. Katanya. Kalau hari ini lebih baik dari sebelumnya, beruntung. Kalau hari ini dengan hari sebelumnya sama, maka dia merugi. Kalau hari ini lebih buruk dari sebelumnya, terlaknat. Katanya. Coba bayangkan Pak. Sekarang yang harus kita lakukan apa? Muhasabah Pak. Di akhir zaman tuh coba sesekali muhasabah. Ya Allah, seberapa sering aku berkhianat kepada suamiku. Ya Allah, seberapa sering aku berkhianat kepada istriku. Apa yang dilakukan oleh Nabi dalam muhasabah? Setiap sholat Nabi selalu bermuhasabah. Apa dosa yang aku buat dari zuhur ke asar? Apa dosa yang aku buat dari asar ke maghrib? Apa yang aku buat, dosa yang aku buat dari maghrib ke isya? Selalu Nabi begitu Pak, untuk mengingat. Bermanfaat Pak, tahu dia untuk menghapus dosa dia. Tapi kita enggak. Nah, ini yang kemudian yang harus kita perbaiki. Makanya yang harus dilakukan oleh umat muslim bukan mencontoh perbuatan-perbuatan yang itu. Dan justru bukan membanggakan, justru bukan menjadikan itu tradisi yang kalau tidak dilakukan merasa kehilangan. Nah, ini kalimat poin yang harus ditekankan Pak. Jadi kalau tidak ada perayaan tahun baru, seolah-olah kita kehilangan. Pertanyaan saya, betul apa tak betul itu? Kalau tidak dibuat itu seolah-olah ada yang kehilangan.
Biasanya tiap tahun kami bakar ikan Ustaz. Setiap tahun baru kami bakar ayam. Tapi tahun ini kami tak bakar-bakar Ustaz. Kenapa begitu? Duit tak ada. Rupanya nggak buat karena duit tak ada. Bukan karena paham agama, bukan karena ingin menghindari, tapi justru karena duit tak ada. Sampai di sini bisa dipahami? Itu baru satu, tahun baru. Sekarang kita coba runut Pak, pada poin yang selanjutnya. Apa pada poin selanjutnya? Persoalan Natalan. Tadi malam saya membaca satu tulisan dari seorang doktor bernama Adian Husaini. Boleh cek di Facebook itu ada namanya mustanir.co.id kalau saya tak salah, mustanir.co.id, mustanironline.co.id. Di situ ada tulisan Dr. Adian Husaini yang di-repost sudah lama tulisan itu, tapi diangkat kembali, diperbaharui oleh beliau. Apa dalam yang ingin disampaikan oleh beliau dalam tulisan tersebut? Kata beliau, begitulah perannya orang-orang liberal, sekuler, ingin menjauhkan agama, ingin menjauhkan nilai-nilai dari tubuh umat muslim. Sampai persoalan fatwa saja yang berdebat antara ulama dengan ulama. Sehingga kata orang-orang yang awam, orang-orang yang terpengaruhi oleh pikiran liberal tadi, kata ulama itu tidak masalah kami mengucapkan selamat Natal, itu kan toleransi. Bisa dipahami Pak ya? Jadi mohon maaf Pak, karena persoalan fatwa yang berbeda, ini menjadi sandaran bagi kaum liberal, bagi kaum sekuler untuk mengikuti fatwa tersebut, sehingga mereka katakan tidak ada masalah, ada ulama yang memfatwakan. Jadi kita tidak ada masalah kalau kita ngucapin selamat Natal. Coba bayangkan. Dan ini penting untuk dipahami. Kenapa demikian? Karena persoalan tahunan itu nggak pernah lepas daripada perdebatan. Pertanyaan saya Pak, apa pernah orang-orang yang non Muslim kafir itu mereka mereka bingung, mereka pusing dengan kalau kita nggak ngucap? Nggak ada Pak. Mereka sama sekali nggak menggubris, kita mau ngucap mau nggak urusan. Ente mau ngucapin apa enggak urusan. Kok kita yang ribut, kita yang berkelahi, kita yang mohon maaf adu argumen. Mereka cuma duduk santai, kita yang adu argumen. Kecuali kita adu argumen dengan mereka. Ini kita adu argumen dengan sesama muslim. Hanya untuk mengatakan, lo kalau ngucapin toleransi lo tinggi. Kalau lo nggak ngucapin, gue nggak punya rasa toleransi. Coba bayangkan, kita kalau nggak ngucapin dianggap tidak punya toleransi. Pertanyaannya, pernah Bapak tanya, coba sesekali tanya yang punya teman non muslim. Apa kata dia? Nggak ada masalah sama kami Wan, ente mau ngucapin nggak juga nggak ada masalah, kata dia gitu. Lah sekarang pertanyaannya ngapain kita yang ribet gitu? Kenapa yang kita harus berantem? Bukan itu Pak poinnya. Poinnya di belakang. Apa poin di belakang? Bagaimana kaum sekuler itu ingin menguras tenaga para ulama kita? Bagaimana bisa keinginan mereka untuk menggeser nilai-nilai agama itu dari tubuh umat muslim sedikit demi sedikit, meskipun hanya melalui tradisi. Sedikit-sedikit dibuat tradisi. Akhirnya apa? Umat muslim terlena dengan tradisi tersebut. Setiap orang mengucapkan selamat Natal bro, selamat Natal bro. Kita mohon maaf Pak, ini bukan benci, dan tidak ada kebencian. Sama sekali enggak benci. Apa pernah kita umat muslim ini berharap sama mereka ketika kita datang Idul Fitri, bro, lo kan non muslim, tolong ucapkan selamat Idul Fitri kepada kami. Pernah Bapak Ibu minta begitu? Nggak pernah kita minta kok. Itu selamat Idul Fitri. Coba kalau kita minta, bro, tolong syahadat bro, mau nggak dia? Nggak mau Pak. Tapi Ustadz masalah itu tuh kan tidak ada kaitannya dengan tauhid, siapa bilang? Jangan dibilang tidak ada kaitan Pak. Jangan dibilang tidak ada kaitan. Disinilah program kaum liberal dan sekuler itu untuk memuluskan jalan pendangkalan akidah terhadap umat muslim. Jadi kebencian orang-orang non muslim terhadap Islam, terkhusus mereka yang misionaris itu sengaja untuk memisahkan kita. Biar ketika umat muslim ini semuanya bertoleransi dan mengucapkan kalimat tersebut, itu mudah Pak. Akhirnya untuk program yang lain selesai, bisa kita buat. Kalau yang satu ini kita bisa lakukan dan kita mengikuti mereka, kita mau mengucapkan itu semua, kita mau mengucapkan, maka Bapak Ibu untuk program pendangkalan akidah pada program-program yang lain mudah mereka lakukan. Kenapa?
urusan tauhidnya aja goyang, apalagi yang lain. Sekarang kita perhatikan. Perhatikan baik-baik. Persoalan nikah beda agama, ada kaitannya dengan tauhid atau tidak? Sebenarnya ini lebih tepat kepada muamalah, ya kan? Tapi kalau dikait-kaitkan ke akidah bisa, tapi nanti ke atas. Tapi pertanyaannya adalah persoalan nikah beda agama saja. Apa kata mereka? Itu ikhtilaf aja, itu perbedaan aja, tergantung yang menafsirkan aja. Itu sebegitu mudahnya mereka mengatakan nikah beda agama, pada waktunya nanti akan disahkan juga oleh Islam. Mereka minta Islam membolehkan nikah beda agama. Di tengah Islam melarang nikah beda agama. Mereka datang sebagai seorang muslim yang munafik, datang menawarkan, tolong Islam berikan legalitas nikah beda agama. Pertanyaan saya, mungkin tidak Islam memberikan legalitas itu? Mungkin atau tidak Islam memberikan legalitas untuk nikah beda agama? Bapak Ibu, mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak? Ini diam atau gimana nih? Tidur. Bu, Islam tidak mungkin memberikan legalitas. Tapi kalau dipaksakan, yang menghuni Islam ini adalah munafik semua, liberal semua, bukan tidak mungkin besok Islam menyatakan hal demikian melalui oknum-oknumnya, muslim-muslim munafik itu. Tidak menutup kemungkinan kelak nikah beda agama itu akan keluar sebagai satu sarana yang dibenarkan. Kita ambil contoh. Ini kasus nih, lagi rame nih Pak di media sosial, nikah siri. Ini saya berharap banget, ini bersyukur banget nih keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, nikah siri haram. Itu menjadi ladang kumpul kebo. Menjadi ladang kumpul di beberapa daerah nih Pak. Ya, kalau Bapak Ibu mau melihat perkembangannya, Masya Allah. Ngeri nih Pak, nikah mut'ah, nikah siri ini beda-beda tipis soalnya. Nikah kontrak tuh nikah mut'ah. Nikah siri juga bisa begitu. Nih lihat kasus-kasus yang sekarang muncul di televisi kan tentang nikah siri itu. Nikah siri. Keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Diharamkan Pak. Tahu Bapak Ibu alasan kenapa diharamkan? Menjadi ladang kumpul kebo. Hampir sama katanya. Padahal tidak sama kumpul kebo sebenarnya. Tapi karena menjadi sebuah kebiasaan dan berdampak pada, mohon maaf, berdampak pada orang yang dinikahi dan berdampak pada anak yang tidak bisa nuntut, dan banyak dampak negatifnya, diangkat dalam satu isu kontemporer oleh para ulama, dibuat fatwanya haram nikah siri. Bukan nikah mut'ah ya, nikah mut'ah sudah diharamkan dari dulu. Ini kalau Bapak Ibu kedatang ke Bogor tuh banyak tuh yang naik ke puncak tuh. Uniknya pelakunya orang Arab juga itu. Orang Arab yang datang gitu kan. Nah, kembali kepada poin kita tadi. Maka Bapak Ibu, sekarang kita coba perhatikan baik-baik, kita kulas. Kata Nabi, bukan dari golongan kami orang-orang yang menyerupai Yahudi dan Nasrani. Sekarang kita lihat, apa maksud menyerupai di sini? Satu, menyerupai dalam urusan tradisi jahiliyah tadi. Contoh, mengikuti tradisi jahiliyah, pesta pora yang kufur akan nikmat Allah. Yang kedua, menyembah Tuhan yang berbeda. Kita Tuhan kita Allah, tapi kita kadang-kadang ikut sembah mereka. Kita ikut sembah Tuhan mereka. Atau minimal kita berpakaian mereka. Ini saya temukan di beberapa tempat, terkhusus di toko-toko. Banyak sekali. Mereka pakaian. Cuma pakaian Pak, tidak ada kaitannya dengan agama. Siapa bilang Pak? Siapa bilang? Tidak ada kaitannya. Setidaknya mohon maaf, dalam istilah pluralisme dan pluralisasi. Ya Bapak Ibu ya, saya kasih tahu. Ada namanya pluralisasi atau plural. Plural itu artinya kemajmukan. Kalau kita mengakui keberadaan agama-agama yang lain selain Islam, itu tertulis dalam undang-undang. Artinya tertulis dalam undang-undang, agama ini ada di Indonesia. Kristen, Buddha, Hindu. Kristen terbagi dua, Katolik, Protestan. Kongfucu, ada satu yang baru masuk nih, namanya Bahai.
yang terakhir Islam. Dari Islam dulu ya. Pokoknya ada 8 agama sekarang. Itu tertulis di undang-undang. Kalau tertulis di undang-undang, berarti 8 agama ini legal. Arti legal di sini adalah keberadaannya ada, diakui oleh pemerintah. Dibuatlah undang-undangnya, setiap orang di antara kita diberikan kebebasan, memiliki kebebasan memeluk agama sesuai yang dipercaya. Oke Bapak Ibu ya, karena agamanya banyak. Agamanya banyak. Ada 8 sekarang. Sekarang kita lihat. Itu namanya plural. Sekarang ada kelompok namanya pluralisme. Apa arti pluralisme itu? Mengakui kebenaran agama-agama yang lain selain daripada Islam. Jadi rentetannya nggak langsung, Pak. Ridwan, tolong kau akui agama kami. Bahwa agama kami itu sama dengan agamamu, cuman menuju Tuhannya itu kita punya cara yang berbeda. Tidak begitu mereka. Caranya adalah pelan-pelan. Pelan-pelan melalui apa? Melalui atribut, melalui adat istiadat, melalui tradisi, melalui pengucapan. Nah, kalau sudah melalui pengucapan, tradisi, atribut dan lain sebagainya, diajak duduk untuk berdiskusi. Bagi mereka mohon maaf yang tidak mengerti secara mendalam tentang akidah dan tauhid, akhirnya mereka akan mengambil satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Dan ini mohon maaf Pak, saya dapatkan kesimpulan ini dari orang yang mengerti agama. Apa kata dia? Ridwan, ternyata semua agama itu sama-sama benar. Hanya jalan menuju ke Tuhan yang satu ini yang berbeda-beda. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, betul enggak kalimat itu? Betul enggak? Kalau kalimat ini tidak betul, Bapak Ibu tahu dari mana cara mereka masuk dari yang tadi. Dimulai dari tradisi, dimulai dari toleransi, dimulai dari atribut, dimulai dari pengucapan dan lain sebagainya. Semua berdasarkan pada toleransi. Jadi kita umat muslim dituntut bertoleransi dengan mereka. Sampai di sini paham? Tidak ada urusan toleransi dalam urusan akidah dan agama. Nggak ada. Dalam urusan akidah tidak ada toleransi. Tapi dalam urusan muamalah silahkan. Bapak Ibu boleh belanja di warung non muslim. Orang kafir boleh. Tapi selagi barang-barang yang mereka jual itu jelas. Contoh barang pecah belah. Contoh barang-barang yang lain yang jelas. Yang tidak bercampur dengan mohon maaf piring dan lain sebagainya. Itu boleh. Tak ada masalah. Nabi aja dapat hadiah dari orang kafir kok. Nabi aja minjam duit sama orang Yahudi boleh. Itu muamalah. Tapi tidak dalam urusan tauhid. Tidak dalam urusan akidah. Bagi kami, merujuk kepada pemahaman para ulama, Majelis Ulama Indonesia begitu juga, saya sepakat urusan persoalan Natal ini berkaitan tentang akidah. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini harus kita umat muslim yang menyadarkan diri kita, anak-anak kita, agar tidak terjerumus dalam pendangkalan akidah. Inilah yang disebut dengan misi. Apa namanya Bapak Ibu? Misi. Sehingga adalah istilah yang disebut dengan misionaris. Meskipun di antara kedua ini ada misionaris itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ingin saya sampaikan, kata Nabi, kalau kita mengikuti perbuatan mereka, maka kita masuk dalam kategori mereka, sama seperti mereka. Kata Nabi, bukan dari golongan kami, kata dia. Nabi tidak mau mengakui umat muslim yang munafik, Nabi tidak mau mengakui umat muslim yang musyrik, Nabi tidak mau mengakui orang kafir. Jadi Nabi dua yang tidak diakui. Satu orang kafir, memang bukan dari Nabi. Yang kedua, orang muslim tapi munafik dan pelaku kemusyrikan. Nabi tidak mau akui dia sebagai bagian daripada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun pembahasan ini belum terlalu mendalam, setidaknya kita bisa mengingatkan generasi kita untuk tidak terjebak dalam tradisi-tradisi yang mohon maaf bagi saya cukup memberikan ruang kesesatan kepada kita. Yang kedua, cukup memberikan ruang kemaksiatan. Satu, dalam urusan tahun baru. Yang kedua, dalam urusan perayaan atau pengucapan selamat Natal. Setidaknya kita menjaga diri agar tidak terjebak dalam dua waktu ini. Ini bulan Desember, Bapak Ibu boleh cek. Banyak sekali promo yang diberikan, tapi khusus di bulan Desember. Untuk apa?
untuk manusia bisa terpedaya dengan hal tersebut. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.